Shalom, selamat datang di online service ARJF Biung. Apa kabar semuanya? Kami sangat senang dapat melayani Anda. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Tina, selaku host Anda untuk kebaktian hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung dalam online service kami. Selamat datang, kami sangat senang bisa melayani Anda semua. Saudara, bila Anda mempunyai pokok doa atau pergumulan yang ingin Anda doakan bersama kami, ataupun Anda ingin membagikan pokok doa Anda yang sudah terjawab, silahkan klik tautan di bawah ini dan kami akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Kami juga mempunyai kelompok kecil yang dinamakan iCare. Jangan kelewatan untuk bergabung dengan iCare yang sudah tersedia. Silahkan follow sosial media kami agar Anda dapat selalu terhubung dengan kami. Sesaat lagi kita akan memasuki penyembahan. Persiapkan hati, berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Kau satu-satunya Allah, pujaan di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau bermegah Tuhan di dalam kebesaran nama-Mu. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Engkau kami agungkan, kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Ku datang sujud di kaki-Mu, terlebih indah ku berada bersama
nama yang memberi kemenangan, Amin. nama yang memberi pengharapan. Thank you, Jesus. Imanku teguh bersamamu, Engkaulah Bapa dan Allahku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saudara, bersyukur kalau kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama hari ini. Walaupun secara online, tapi saya percaya bahwa ini tidak menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja, berkarya dalam kehidupan di tempat kita masing-masing. Puji Tuhan, terima kasih juga buat volunteer yang hari ini melayani kita semua. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di dalam beberapa waktu ini, khususnya beberapa minggu kemarin, kita diajarkan tentang bagaimana kita menghadapi orang-orang yang di luar sana, yang tanda kutip mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik dalam kehidupan orang percaya pada waktu itu, dan menyingkapi orang-orang tersebut. Dan minggu kemarin secara khusus, ya, ini semakin mengkerucut di sini, berbicara tentang Pastor Iwan berbicara tentang sebuah keluarga. Dan hari ini firman Tuhan akan secara khusus akan berbicara tentang bagaimana hubungan antara sesama, khususnya orang-orang percaya. Puji Tuhan, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat hari yang indah yang kami boleh nikmati bersama-sama Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama beribadah, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh membuka hati kami, semakin kami dimengerti akan isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhan akan khusus menyoroti dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12 tentang hubungan dengan saudara seiman. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua, ini berbicara mengenai saudara seiman, kamu semua. Dalam perikop ini Petrus mau mengingatkan akan sebuah panggilan yang istimewa terhadap orang percaya. Ada satu panggilan yang hari ini Petrus mau singkapkan, yaitu panggilan yang istimewa buat orang-orang percaya. Pertanyaannya adalah apa panggilan itu? Bersama-sama kita akan membuka di dalam ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.
Ada kata sebab di situ. Nanti akan disambungkan di ayat selanjutnya. Ya. Sesuai dengan tema kita akan menyoroti ayat ini. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Tema firman Tuhan pada pagi hari adalah dipanggil untuk memperoleh berkat. Saudara, di sini ketika ada satu pertanyaan, apa berkat yang dimaksud? Kita percaya bahwa kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Sekarang pertanyaannya adalah berkat apakah yang dimaksudkan dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ini? Di dalam ayat selanjutnya di situ dikatakan kata sebab yang di depan tadi, ini menjelaskan di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Ini berkat yang dimaksudkan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai 12. Di mana berkat yang dimaksud adalah orang yang mencintai hidupnya dan ingin melihat hari-harinya baik. Di sini dalam 1 Petrus ini berkat tidak berbicara tentang materi, tapi berbicara mengenai satu gairah untuk hidup. Kalau Khairil Anwar menulis dalam puisinya, sajaknya ini, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada satu keinginan untuk hidup. Kalau beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan ada orang-orang yang justru malah mengakhiri kehidupannya dengan bom bunuh diri. Atau mungkin banyak orang-orang lainnya yang justru malah ingin untuk mengakhiri hidupnya karena kondisi yang terjadi saat ini. Tetapi hari ini firman Tuhan berbicara bahwa kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Yaitu ada satu gairah untuk hidup dan ingin melihat hari-hari dengan baik. Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berkat yang dimaksud, yang memperoleh berkat yang dimaksud di sini, karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Berkat berbicara adalah sesuatu yang membawa kebaikan dalam hidup manusia ini. Ya, tentunya ini pengertian ini selaras dari ayat yang ke-10 ini dengan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri. Ini selaras dengan kitab Roma pasal 8 ayat 28. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kecenderungan banyak orang akan sangat mudah untuk menyalahkan keadaan. Ketika ada satu kondisi keadaan yang tidak sedap untuk dilihat, di luar dari ekspektasinya, ini akan membuat orang dari bangun tidur sudah ketika dia bangun melihat kondisi keadaan rumah mungkin, atau mungkin kondisi keadaan suaminya, istrinya, atau anak-anaknya mungkin bisa gampang untuk marah. Ketika melihat sesuatu yang kotor atau banyak hal, bangun tidur saja sudah diperhadapkan pada satu pilihan. Mau marah atau tidak. Ini kecenderungan manusia, bahkan banyak orang yang mulai menyalahkan keadaannya, mulai menyalahkan temannya, mulai menyalahkan anggota keluarganya, mulai menyalahkan saudara-saudaranya, bahkan banyak orang juga yang mulai menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak tahu panggilan mereka, yaitu panggilan untuk memperoleh berkat. Ingin
mencintai hidup, dan ingin melihat hari-hari dengan baik. Saudara, supaya lebih gamblang lagi kita akan melihat beberapa contoh dari tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama di mana mereka mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan mereka, tetapi mereka adalah orang-orang yang tahu akan panggilannya, panggilan untuk memperoleh berkat ini. Sehingga mereka mencintai hidup mereka dan mereka juga senang dengan hari-harinya apa yang terjadi, mereka tetap berada di dalam jalannya dan tidak menghujat, tidak menyalahkan, mereka tetap berada dalam jalan mereka. Kita bisa melihat kisahnya Yusuf. Ya, ketika Yusuf dia dibuang, dimasukkan ke dalam sumur dan kemudian dia dijual. Kemudian dia menjadi budaknya Potifar di situ. Dan dia mengalami waktu di mana sampai dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara juga dia mengalami di mana ada temannya yang dia sampaikan ke temannya, kalau bisa tolong kasih tahu raja untuk saya dibebaskan. Temannya lupa bahwa Yusuf pernah berbuat baik sama temannya yang ada di penjara. Sampai kondisi yang seperti itu dialami oleh Yusuf. Tetapi saudara, kalau ketika kita melihat dari kisah Yusuf ini, dalam kondisi Yusuf yang seperti ini, ia tetap berada di dalam panggilannya, panggilan untuk memperoleh berkat. Dia tidak undur, dia tidak frustasi atau mungkin bunuh diri atau mungkin mulai menyalahkan Tuhan, tidak. Dia masih berada di dalam jalannya sampai ketika ia berumur 30 tahun, ia dijadikan Perdana Menteri, orang nomor 2 di Mesir. Dia menjadi berkat buat keluarganya sendiri, keluarganya diajak ke Mesir, dia juga menjadi berkat buat Mesir sendiri, dan dia menjadi berkat di daerah Timur Tengah, di sekitar Mesir, di mana mereka membeli bahan makanan dari Mesir. Ini yang dialami oleh Yusuf. Dia tahu akan panggilannya untuk mendapatkan berkat, memperoleh berkat. Ada kisah lagi, kisahnya Ayub, di mana Ayub adalah orang yang saleh. Tapi dia harus mengalami di mana dia harus kehilangan anaknya. Ia harus kehilangan untuk ternaknya. Dia kehilangan banyak hal. Tetapi dan dia juga mengalami yang namanya sakit barah dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Gatal semua. Ini yang dialami oleh Ayub. Tetapi Ayub adalah orang yang tidak pernah meninggalkan akan panggilannya untuk memperoleh berkat ini. Sehingga ketika dalam perjalanan kehidupannya dia ada satu kata-kata yang indah yang Ayub sampaikan pada waktu ia mengalami yang seperti ini. Kalau kita melihat di dalam pasal yang 42, ayat 42, ayat 5 sampai 6. Ayat mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Yang dulu Ayub hanya melakukan satu kegiatan keagamaan, hanya melakukan saja ketaatannya saja tanpa mengenal akan pribadi Allah secara jelas. Tapi dengan penderitaan yang ia alami justru malah mengarahkan dia untuk dia mengenal akan siapa Tuhannya. Tuhan yang ia sembah adalah orang yang berkuasa. Siapa Tuhannya itu mulai dikenal oleh Ayub ketika ia mengalami penderitaan itu. Ada satu hal-hal yang baik yang dia terima dalam panggilannya untuk memperoleh berkat. Ayub tidak mau mengakhiri hidupnya, tapi ia tetap berjalan di dalam jalannya. Ini adalah orang-orang
yang menggenapi akan panggilan hidupnya adalah panggilan untuk memperoleh berkat. Tokoh yang ketiga yang kita bisa melihat di sini adalah Daud sendiri. Ya, Daud dalam pasal yang ke-34 ayat 1, di mana Daud mengalami kondisi di mana dia berada di tengah-tengah musuh saat itu. Dan dengan kondisi yang seperti ini, namanya raja. Biasanya raja ini penampilannya adalah perlente gitu ya. Cara jalannya, mungkin cara membusungkan dada, dan cara jalannya itu semuanya sangat megah sekali bagi seorang raja. Tetapi pada waktu itu Daud diperhadapkan pada kondisi yang membuat dia tidak bersikap sebagai seorang raja, tapi dia bersikap seperti orang yang tidak waras. Kita bisa membayangkan seorang raja, dia bersikap, berperilaku seperti orang yang tidak waras. Dia harus mengalami kondisi di mana dia harus dipermalukan oleh orang-orang yang ada di sana. Oh, orang gila ya mungkin Daud secara wajahnya, cara dia bergeraknya itu benar-benar persis seperti orang gila. Sehingga banyak orang-orang di situ yang mengolok-olok dan mempermalukan dia. Dan di dalam ayat yang 1, Mazmur 34 ayat 1, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Di mana dalam kondisi yang seperti ini kita diingatkan kembali akan Daud, di mana panggilannya adalah panggilan untuk memperoleh berkat-berkat. Apa yang Daud terima pada waktu itu? Ia dilepaskan dari musuhnya, walaupun dia harus menjalani satu sikap yang tidak sepatutnya bagi seorang raja. Dia dipermalukan, tetapi Daud menggenapi akan hidupnya, hidup untuk memperoleh berkat, yaitu dia bisa lepas dari cengkraman musuh dan dia dilindungi Tuhan. Bahkan ayat ini dalam Mazmur 34 ini dikutip dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ini. Ini menjadi satu kutipan yang luar biasa, menjadi satu rahasia bagaimana menjalani satu panggilan untuk memperoleh berkat ini. Ini rahasianya ada di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 yang dikutip oleh Petrus. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sikap dari seorang yang tahu akan panggilannya? Ketika saudara dan saya tahu panggilan kita, kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Berkat apa itu tadi? Berkat untuk mencintai kehidupan kita, berkat untuk ingin melihat hal hari-hari dengan baik. Ketika kita tahu akan panggilan kita yang seperti ini, bagaimana sikap kita? Hari ini firman Tuhan memberikan satu gambaran dari orang-orang yang tahu panggilannya. Panggilan untuk memperoleh berkat. Yaitu yang pertama, ia menjaga perkataannya. Jadi orang-orang yang tahu panggilannya ini, dia menjaga perkataannya. Kalau dalam ayat-ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-8, atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya adalah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat yang ke-10, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Orang yang tahu panggilannya untuk memperoleh berkat, dia menjaga akan perkataannya. Tidak ada tipu muslihat dalam mulutnya, tidak ada perkataan yang jahat yang keluar dari mulutnya, yang keluar ketika dia mengalami caci maki, ketika ia mengalami di mana dia dijahati oleh
orang-orang yang ada di sekitarnya, yang keluar adalah berkat. Karena dia tahu panggilannya adalah dia memperoleh berkat. Sehingga apa yang diberikan pada orang lain bukan caci maki, bukan hal-hal kejahatan yang ia berikan, tapi berkat. Karena dia tahu akan panggilannya ini. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika banyak orang-orang yang mungkin mencaci maki saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau membalas itu dengan balik mencaci maki? Atau saudara mau mengerti akan panggilan saudara? Saudara dipanggil untuk memperoleh berkat. Sehingga apa yang engkau ucapkan adalah kata-kata berkat. Bagi saudara seiman, satu dengan yang lainnya, biarlah ini menjadikan satu style gaya hidup kita, dimanapun kita berada. Ketika kita tahu panggilan kita, yuk bersama-sama kita katakan kata-kata berkat. Orang lain mau ngomong apa sama kita, ucapkan kata berkat kepada mereka. Karena apa? Karena engkau adalah orang-orang yang diberikan berkat itu terlebih dahulu. Dipanggil untuk memperoleh berkat dengan ucapan kita. Yang kedua, bagaimana sikap dari orang-orang yang tahu panggilannya ini? Ia akan menjaga perilakunya. Di dalam ayat yang ke-9b dan 11, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Menjaga perilakunya. Di sini ada kata berusaha mencari dan mendapatkan perdamaian. Ada satu usaha untuk mencari dan mendapatkan perdamaian itu. Jadi orang-orang yang tahu panggilannya, dia tahu bagaimana dia berperilaku. Perilakunya adalah dia berusaha untuk mencari yang namanya perdamaian. Berusaha untuk mendapatkan bagaimana supaya kondisi hari-hari yang ia lalui adalah hari-hari yang baik, yang penuh dengan kedamaian. Hari-hari yang ia lalui adalah hari-hari yang indah, di mana tidak ada satu cekcok, tidak ada satu permusuhan di situ, tetapi ada satu suasana yang damai yang dialami oleh orang-orang yang tahu panggilannya. Dan orang-orang yang tahu panggilannya ini dimanapun ia berada, dia tidak membawa terang, tidak membawa gelap, tetapi dia membawa terang. Suasana yang kelihatan kalut ketika dia datang, itu akan dengan terangnya, dengan pemulihan bisa terjadi di situ karena dia tahu akan panggilannya. Saudara, untuk melakukan akan panggilannya diperlukan satu usaha untuk mencari dan mendapatkan satu kedamaian itu. Kalau sesuatu yang tidak penting jangan dibuat masalah. Ya, gitu aja kok repot gitu ya kalau ada Gus Dur menyampaikan. Jadi tidak perlu kita tegang-tegang untuk menjalani kehidupan kita ini untuk sesuatu yang kelihatannya tidak masalah kita buat masalah sehingga ada satu suasana yang justru malah kisruh tidak karu-karuan. Nah di sini. Nah ini yang kedua, menjaga perilakunya ada berusaha untuk menjaga kesatuan. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasa, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Orang yang tahu panggilannya, di dalam dia berperilaku, dia memiliki satu tujuan yang sama. Seia sekata. Ada satu tujuan yang sama. Dia membawa pada satu tujuan yang sama. Bukan malah ia memberontak. Tapi dia akan satu tujuan, satu jalan,
Satu langkah yang sama. Ini gambaran dari orang-orang yang tahu akan panggilannya. Tapi kalau orang yang tidak tahu panggilannya, setiap usaha untuk mempersatukan ini, dia memberontak. Dia mencoba untuk melepaskan diri. Ini kalau orang-orang yang tidak tahu untuk panggilannya. Seperasa. Apa yang dirasakan satu orang, dirasakan oleh semuanya. Mencari perdamaian. Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ia dalam berperilaku, dia akan mengasihi saudara-saudaranya. Penyayang dan rendah hati. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang tahu akan panggilan hidupnya. Di dalam berperilaku, dia juga menjadi berkat di situ. Ketika orang melihat kita, oh dia orang-orang percaya ya. Kamu kok tahu? Iya, karena ketika dia datang itu dia membawa damai. Ada satu solusi yang dia berikan ketika ada masalah yang terjadi. Jadi aku tahu dia pasti orang percaya. Itu orang-orang yang tahu akan panggilannya. Sikapnya jelas dalam berkata-kata, di dalam dia berperilaku itu jelas. Dia adalah orang-orang yang panggilannya memperoleh berkat. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sikap Allah terhadap orang yang tahu panggilannya. Kalau tadi adalah sikap orang yang tahu panggilannya, sekarang adalah bagaimana sikap Allah terhadap orang yang tahu panggilannya. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya pada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di mana orang-orang yang tahu panggilannya ini, Tuhan suka. Mata Tuhan itu tertuju pada orang-orang yang seperti ini, yang tahu akan panggilannya. Dikatakan di sini, ketika mereka meminta tolong, telinganya langsung mendengar terhadap orang-orang yang tahu panggilannya itu. Saudara, saya, biarlah ini boleh menjadikan satu pengertian dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu panggilan kita, ya, jangan takut karena Tuhan ada di pihak kita. Dikatakan di sini, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tapi orang-orang yang tahu panggilannya, Tuhan berada di pihak kita. Dan mata Tuhan tertuju pada kehidupan kita, siap untuk menolong kita. Siap untuk memberikan pertolongan di dalam menjalani satu kehidupan yang kehidupan panggilan ini, di mana panggilan untuk memperoleh berkat. Saudara, biarlah ini boleh menjadi perenungan kita hari ini. Panggilan untuk memperoleh berkat adalah di mana ia mencintai hidupnya. Ingin hidup 1000 tahun lagi. Dan dia rindu melihat hari-harinya adalah hari-hari yang baik. Hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera. Hari-hari yang penuh dengan ketentraman. Hari-hari yang dimana dia memilih untuk menjaga suasana itu tetap dalam satu damai sejahtera. Ini gambaran dari perenungan kita dalam 1 Petrus 3, dalam ayat yang ke-8 sampai 12. Puji Tuhan, biarlah ini boleh mengingatkan kita akan panggilan kita. Panggilan kita apa? Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Puji Tuhan, sama-sama kita mau berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini, yang boleh mengingatkan kami akan panggilan kami, di mana kami dipanggil Tuhan untuk memperoleh berkat. Jadikan kami sebagai pribadi yang mencintai hidup kami, jadikan kami sebagai pribadi yang membawa damai
untuk melihat hari-hari kami dengan baik. Biarlah itu boleh termanifestasi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kami berkata-kata, di dalam kami bersikap Tuhan. Engkau berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu, Allah Roh Kudus berkaryalah buat setiap kami Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh menjalani panggilan kami ini Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang Kau berikan hari ini Tuhan. Sebentar karena waktu yang ada Tuhan. Kami mau menutup ibadah pada hari ini. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan turun atas kami semua. Mari kita mau mengangkat tangan kita bersama-sama. Kita mohonkan berkat Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus boleh tinggal atas keluarga-Mu dimanapun engkau berada. Dan engkau akan menerima, engkau akan mengalami akan satu karya Tuhan yang luar biasa. Engkau akan menyadari akan panggilan kehidupanmu. Itu engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Ya, biar sukacita ini, damai sejahtera ini boleh senantiasa ada dalam kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memberkati kita semua. Haleluya. Amin.